rusuh sekali Pak di situ Pak. Nah sampai sekarang terjadilah penangkapan 3 orang karyawan dari PT SKB dibawa ke Lubuk Linggau. Sekarang masih ditahan. Ada lagi 2 orang karyawan security dari PT SKB dibawa ke Mabes Polri. Sampai sekarang surat penangkapan tidak ada, surat pemberitahuan tidak ada juga Pak, baik kami sebagai kepala desa maupun ke keluarga yang bersangkutan. Saya sangat menyayangkan kalau ada oknum polisi masuk ya toh ke satu wilayah tanpa koordinasi dengan pemerintah setempat, bahkan satu korupnya sendiri. Nah, saya berani taruhan kalau sampai ada polisi datang dari Mabes ke Sumatera Selatan bawa dua peleton lengkap dengan senjata di situ tanpa ada surat tugas, berarti itu adalah oknum polisi dia. Halo teman-teman, lanjut dengan Alvin Lim di Quotient TV. Nah, kalau tadi kita mendengarkan kisah dan cerita dari perwakilan Serikat Buruh dan istri dari suami seorang satpam yang diciduk oleh polisi, hari ini kita juga ada Pak Kades ya di sini dan Pak Toto. Boleh perkenalkan diri Pak Toto ya. Coba Pak, tolong diceritakan kira-kira apa yang Bapak ketahui mulai dari Pak Kades dulu. Oke, ya Pak, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Karnadi, Kepala Desa Sakosuban, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Baik. Dengan ini kami di sini Pak merasa terima kasih masuk ke podcast ini kan. Ini kami akan menyampaikan keluhan dan persoalan yang ada di desa kami Pak, Desa Sakosuban. Yaitu pada tahun 2013 dan 2014. 2013 itu ada pemekaran dari daerah desa dari wilayah Kabupaten Musirawas Pak. Oke. Musirawas jadi mekarlah menjadi Musirawas Utara. Nah, kabupaten tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, di perbatasan ini terdapatlah desa saya Pak, Desa Sakosuban. Jadi Desa Sakosuban ini berbatasan dengan Desa Beringin Makmur 2, Kecamatan Rawaselir, Kabupaten Musirawas kala itu. Nah, Desa Sakosuban ini desa Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin. Seperti itu Pak. Jadi dengan berjalannya dengan waktu, Kabupaten Musirawas Utara ini mekar. Terbitlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013. Sehingga Musirawas jadi DOB, Daerah Otonomi Baru. Jadilah namanya Musirawas Utara. Setelah itu mekar, maka untuk penjelasan dan turunan daripada undang-undang tersebut, yaitu turunlah Undang-Undang Permendagri Nomor 50 Tahun 2014. Nah, selang tidak beberapa lama Pak, keluar lagi Permendagri, Permendagri Nomor 76 Tahun 2014. Nah, dengan adanya Permendagri Nomor 76 2014 ini, maka di situ ada kekisruan Pak. Yang mana terjadi antara perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sentosa Kurnia Bahagia, itu izinnya berada di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu terletak di desa saya. Sementara di sana lagi ada lagi satu PT Tambang Batubara Pak. Tambang Batubara ini izinnya di Musirawas tadinya. Sekarang Musi balik ke Muratara, Musirawas Utara. Nah, dengan berjalannya keluar dengan terbitnya Permendagri 76 sehingga wilayah saya ini dimasukkan Pak, dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Muratara itu. Kurang lebih sebanyak 12.814 hektar. Nah, dengan adanya ini maka tergeruslah wilayah perkebunan kelapa sawit PT Sentosa Kurnia Bahagia ini itu kurang lebih sebanyak sekitar 1.750 hektar. Nah, sehingga bergulir sampai sekarang Pak. Yang kami prihatinkan sekali Pak, bahwa PT Gorbi ini yang mempergunakan oknum dari Mabes Polri, sehingga menakut-nakuti karyawan PT SKB ini. Nah, jadi saya sebagai kepala desa Pak merasa prihatin. Kok warga kita ditakut-takutin.
Iya. Dan jelas ini wilayah ini kan wilayah kita, Pak, bukan wilayah dari Muratara. Betul. Nah, dengan Muratara itu cuma mengambilnya cuma selembar kertas, pakai SK Negeri 76. Entah kami tidak tahu gimana caranya terbit, sehingga dengan SK Negeri 76 ini sehingga kami rusuh sekali, Pak, di situ, Pak. Nah, sampai sekarang terjadilah penangkapan 3 orang karyawan dari PT SKB dibawa ke Lubuk Linggau. Sekarang masih ditahan. Ada lagi 2 orang karyawan security dari PT SKB dibawa ke Mabes Polri. Sampai sekarang surat penangkapan tidak ada, surat pemberitahuan tidak ada juga, Pak, baik kami sebagai kepala desa maupun ke keluarga yang bersangkutan. Nah, jadi dalam hal ini kami atas nama pemerintah, Pak, mohon bantuan. Kiranya persoalan ini jangan sampai berlanjut-lanjut. Saya kasihan dengan warga yang ada di wilayah desa saya, Pak. Dan juga saya sebagai kepala desa, kalau tidak bisa untuk mencari jalan keluar ini, saya rasa apa dibilang masyarakat terhadap saya, Pak. Betul. Jadi dengan hal ini kami mohon kepada Bapak kiranya untuk bisa membantu kami dalam hal ini untuk masa depannya. Kira-kira begitu, Pak. Sekilas. Baik, makasih, Pak. Kalau dari Bapak? Jadi kalau dari saya gini, ini konflik ini berawal dari konflik batas sebetulnya. Ya, dulu sebelum terjadi konflik batas ini ada konflik yang namanya Permendagri 63 tahun 2007. Pengalihan DBH Migas Suban 4, sumur minyak Suban 4, ke Kabupaten Murah. Padahal loknya itu di Lok Muba. Nah, ini akhirnya digugat kan. Tiba-tiba seiring dengan gugatan ini belum selesai, lahirlah DOB Muratara. DOB Muratara itu bisa lahir dengan kesepakatan. Suban 4 kembali ke Musi Banyuasin, berikut Transos 12.500 hektar masuk ke Musi Banyuasin. Termasuklah di dalam desa Sako Suban. Oke nih, klop kita kan. Muba menerima, Kabupaten induknya Murah Musirawas Utara sepakat. Itu pada saat itu kita ketemu di Komisi 2 DPR RI. Nah, lahirlah kan yang namanya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Muratara. Selanjutnya diterbitkan pula Permendagri nomor 54 tentang tapal batas. Artinya, intinya ada kesepakatan tapal batas, lahirlah DOB. Jika tapal batas ini berubah, saya mengatakan berarti DOB ini gagal. DOB ini udah nggak lurus lagi. Nah, tapal batasnya berubah sebagai dasar landasan tadi. Nah, dengan perubahan Permendagri ini dari 54 ke 76, tenggang waktunya kalau tidak salah lagi masa transisi kepemimpinan Presiden Republik Indonesia. Nah, dan itu pun tidak disetujui oleh kabupaten kita Musi Banyuasin. Sehingga secara de facto koordinat yang DOB awal yang saat tadi patoknya masih ada, nggak pernah bergeser. Dan lokasi patoknya itu Sako Suban ini di lokasi Permendagri nomor 54 itu tentang tapal batas itu masih masuk wilayah hukum Polres Musi Banyuasin dan wilayah hukum dan Kodim 0401 Muba. Saya sangat menyayangkan kalau ada oknum polisi masuk ya toh ke satu wilayah tanpa koordinasi dengan pemerintah setempat bahkan satu korupnya sendiri. Itu kan. Nah, seyogianya mereka ini harus menghormati. Paling tidak mereka berkoordinasi dengan Polres atau Polda, ya kan? Ini nggak ada. Saya lihat yang nggak ada, kan begitu. Nah, seharusnya itu kan dia tuh harus koordinasi karena secara de facto itu masih wilayah hukum Polres Musi Banyuasin, Polda Sumsel. Sedangkan ini kejadiannya tidak seperti teroris, ya kan? Menggerakkan sekian banyak pasukan, senjata lengkap. Sudah videonya serem itu ya. Iya, kan begitu. Orang yang sudah teroris aja kadang-kadang perlakuan tidak seperti itu. Nah, ini hanya karena apa namanya? Mempertahankan HGU, ya kan? Ya kan wajar. HGU itu kan kemarin digugat sama mereka. Kalah nih, sudah kalah, banding kita kan, SKB banding, menang. Nah, di dalam putusan menang itu dinyatakan keputusan pembatalan itu dibatalkan. Berarti kan nggak sah dia. Nggak sah kan, loh? Kenapa dimasukin orang? Nah, pemasukannya udah liar ini. Ini sudah merupakan tindakan apa memaksakan kehendak. Jadi mereka eksekusi liar itu nggak ada surat dari pengadilan setempat? Nggak ada, Pak.
nggak ada sama sekali. Nggak ada. Biasa kan eksekusi harus ada surat Betul, harus ada rujukan. Iya, betul. Terus ke pembeda setempat juga. Iya, nggak ada. Iya. Ini nggak ada sama sekali. Sepengetahuan saya kalau eksekusi itu kita menunjukkan surat, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu memberikan tenggang waktu, yaitu baru ketika tenggang waktu tidak terpenuhi, komunikasi tidak didapat, lantas eksekusi dilaksanakan. Itu kan perintah namanya kan itu. Apalagi pengerahan anggota BRIMOB. Senjata lengkap di situ. Ada apa emang lagi ada teroris atau? Iya. Nah, padahal Mubah ini nggak ada loh. Musibahnya sini aman-aman saja, ya kan? Iya, jadi nggak boleh lah polisi itu dipergunakan oleh oknum swasta untuk mengamankan daerahnya atau untuk membantu dia melawan dalam sengketa lahan tuh nggak boleh. Iya. Harusnya itu serahkan ke pengadilan. Betul, apalagi penangkapan ini kan nggak ada ceritanya Pak Lim. Iya. Orang ini ditangkap di mana, sekarang posisinya bagaimana, surat pemberitahuannya mana, kan Ditangkap gitu. kegiatan dia apa, kesalahan dia apa. Kalau belum ada kesalahan tindak pidananya terus main asal ditangkap dan ditahan kan lucu. Malah tadi saya ketemu sama orang-orang pemerintahan, dia diperiksa di Polda Sumsel oleh orang-orang dari Mabes. Nah, mempertanyakan Permendagri 76. Yang menerbitkan Permendagri 76 ini siapa? Tanya orang yang menerbitkannya dong. Ya kan gitu kan? Loh, kalau kata orang yang menerbitkannya nggak benar, kenapa diterbitkan? Betul. Kan begitu ceritanya kan? Nah, jadi saya minta kepada Komisi 3 agar hadir untuk demi keadilan Pak Lim. Hadir ya. Iya, terutama sekali Kapolri. Pendapat ya DP ya. Iya, Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi harus hadir di tengah-tengah masyarakat ini. Kita kepengennya clear persoalan batas ini sesuai dengan kesepakatan sehingga lahirnya DOB Kabupaten Muratara. Kalau memang batas tidak bisa disepakati, ya bubarkan saja DOB-nya. Kan gitu kan, sangat sederhana. Kita udah sepakat batas, kok tiba-tiba berubah tapal batas. Akhirnya kisru ini berkepanjangan. Saya 2-3 bulan kemarin sebelum tahun 2004 ke sana dengan Komisi 2. Saya tunjukkan Bang, saya bilang Pak Girsang, ini patok loh Pak. Patok batas ini siapa yang naruh? Yang naruh ini top down. Berikut Kementerian Dalam Negeri, provinsi. Loh, kenapa surat ini ada Permendagri 76 sementara patoknya masih di sini? Kan lucu. Betul. Nah, jadi itu saja Pak Lim, saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia agar kita sama-sama peduli dengan demokrasi, terutama sekali keadilan terkait dengan hukum. Ya, saya tidak menginginkan polisi ini bertindak semaunya aja. Saya tidak benci dengan polisi, saya dukung, ya. Tapi saya juga sadar kita harus sadar hukum dan kita harus mematuhi semua hukum yang ada di Republik Indonesia ini. Artinya sesuai dengan prosedur, kaidah, SOP maupun aturan yang berlaku, sehingga hak asasi manusia ini dijamin oleh undang-undang. Nah itu aja Pak Lim. Betul. Oke. Tadi kepada Bapak Kapolri dan juga kepada Bapak yang terhormat Presiden, ini rakyat-rakyat Anda datang ke kantor saya sekali lagi untuk agar suaranya bisa didengar ya di situ ya. Dan mereka ini sangat mendukung pemerintahan dan mendukung kinerja kepolisian. Tapi yang kita inginkan agar polisi itu bisa bertindak sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Bukan sebagai tentara bayaran maupun satpam penjaga oknum-oknum tertentu di situ ya. Itu yang kita inginkan. Dan tidak bisa semena-mena menggunakan kekuasaan, kesewenangan, main asal ciduk, karyawan-karyawan perkebunan, diambil tanpa surat penangkapan, tanpa surat penahanan di situ ya. Dan juga tadi sudah mendengar sendiri dari Bapak Kepala Desa yang beliau inginkan adalah kesejahteraan dan ketentraman, kedamaian di daerahnya. Jangan sampai hal seperti ini nanti menjadikan malah jadi makar atau jadi perselisihan, kerusuhan di daerah tersebut. Kasihan Pak ya. Saya tahu Bapak Presiden Jokowi selama ini Anda tidak pernah mau ikut campur masalah hukum. Tetapi Anda sadari atau tidak, masalah hukum di Indonesia ini sudah makin pelik ya. Korupsi di kepolisian ini sudah dalam level dan taraf klimaks kalau saya lihat ya. Karena saya berani taruhan kalau sampai ada polisi datang dari Mabes ke Sumatera Selatan bawa dua peleton lengkap dengan senjata di situ tanpa ada surat tugas, berarti itu adalah oknum polisi liar
ya. Dan saya yakin oknum polisi daerah itu nggak mungkin nggak dibayar, nggak mungkin nggak dapat uang suap, ya. Jadi tolong agar Propam, Kadif Propam, Kapolri melancarkan investigasi dan diperiksa karena orang-orang tersebut sudah dilaporkan ke Propam. Ya. Tinggal Anda mau tegakkan hukum atau tidak nih, atau cuma mau tebang pilih di situ ya. Saya kasih tahu saat ini polisi kalian sudah di level terkorup se-Asia Tenggara dan di dunia 18. Ya, nomor 14. Apa mau jadi nomor 1 di dunia terkorup ya. Jadi saya harap harusnya kepolisian itu membaik di zaman Listio Sigit ya. Saya pun mendukung Pak Listio Sigit untuk bisa berhasil sebagai Kapolri terbaik di Indonesia kalau bisa di situ ya. Tapi Pak, ini banyak sekali PR yang harus Anda kerjakan Pak. Anak buah Anda ini sama sekali tidak mau menyelesaikan masalah dan membereskan kasus Pak. Yang ada mereka itu lempar tangan dan buang puter-puter di situ, dan ini nggak akan menyelesaikan. Ya, kira-kira kalau di depan Bapak ada Pak Kapolri atau Bapak Presiden, apa kira-kira sepatah dua kata yang Bapak mau sampaikan Pak sebagai penutup? Silahkan. Kalau saya Pak pribadi, saya sebagai pemerintah yang ujung tombak di ujung sekali Pak, kepala desa ini kan. Ya. Nah, saya harapkan kepada Pak Kapolri dan Pak Presiden, tolonglah kami Pak, jangan dibuat tidak nyaman, tidak aman ini Pak. Dan tolong kami beri kepastian hukum Pak. Ya, kalau yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, seperti itu Pak. Karena kami sebagai rakyat, pemimpin yang paling terkecil ini Pak, sangat prihatin sekali Pak. Ya. Kok kenapa kami jadi begini? Tidak seharusnya kami sampai ke ibu kota negara nih Pak. Betul. Ini bukan level kami sebenarnya. Ya. Tapi oleh karena dengan siapa lagi kami mengadu Pak? Ya. Selain daripada Pak Presiden dan Pak Kapolri, tolonglah, saya ini lebih kurang dari 10 kali Pak diperiksa. Ya. Baik itu diperiksa dari Mabes Polri, dari Polda, dari ya macam-macam, pusing saya Pak. Saya sudah capek Pak. Betul. Sudah capek. Jadi harapan saya ke depan ini kalau bisa jangan terulang lagi seperti itu Pak. Baik. Sudah selesai seperti itu. Saya mohon kepada Pak Kapolri dan juga Pak Presiden Republik Indonesia. Oke. Terima kasih Pak. Ya, harapan saya juga kepada yang terhormat Bapak Presiden Jokowi, kemudian juga Presiden terpilih Pak Prabowo dan Gibran, dan satu lagi kepada Pak Kapolri, mari kita lindungi rakyat kita, ya toh. Kita terutama sekali kepada Pak Kapolri, berilah kenyamanan, keamanan, ketertiban di tengah-tengah masyarakat dengan satu keteduhan. Jadi jangan ada oknum polisi ini yang mencoreng institusi kepolisian dengan dasar yang tidak masuk hukum akal, sehingga menggunakan kewenangannya itu menjadi suatu tindakan yang mengarah kepada menjadi unsur kriminalisasi. Jadi kita harus menghormati upaya-upaya hukum yang lainnya sebelum kita melakukan hal-hal yang betul-betul perlu dilakukan. Jadi tolong kepada Pak Presiden, Pak Kapolri, pertama bebaskan saudara kami ini, kemudian tolong tindak lanjuti apa yang menjadi keluhan kami, terutama sekali atas perilaku dan tindakan oknum polisi di Mabes Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap saudara kami yang menurut kami ini sudah sangat keterlaluan dan sangat tidak manusiawi. Baik. Nah, karena apa? Sampai detik ini orang ini tidak ada kabarnya. Surat penahanannya tidak ada, ditahan di mana, udah kayak teroris. Ya. Kalau memang teroris ya udah nggak apa-apa, kan terus musuh negara. Teroris pun juga punya hak Pak. Ya terus saja punya hak orangnya, ya apalagi rakyat, kan begitu. Betul. Jadi itu aja pesannya Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, tadi sudah didengar sendiri teman-teman netizen sekalian. Inilah suara rakyat-rakyat yang mungkin kita tidak tahu di ibu kota terhadap apa yang saudara-saudara kita dan teman-teman kita di daerah Sumatera Selatan sana terjadi, teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman tahu, Quotient TV memberitakan dan membantu masyarakat. Bagi mereka yang mau berkeluh kesah, silakan datang. Kepada netizen, bantu kami memviralkan agar channel Quotient TV ini makin bisa didengarkan oleh pejabat dan pemerintah terkait ya. Agar apa? Untuk membangun Indonesia bisa menjadi lebih baik dan penegakan hukum bisa sesuai undang-undang yang berlaku dengan keadilan. Terima kasih teman-teman. Salam cerdas hukum.